Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan video kali ini aku dapat share video sharing seputar mengelola keuangan rumah tangga. Dan teman-teman, semoga kalian tidak bosan dengan video yang aku bagikan di sini, karena di sini aku sering membagikan video pengaturan keuangan rumah tangga dan lebih sering juga menjawab pertanyaan dari teman-teman maupun dari para subscriber yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui komentar di YouTube ataupun melalui DM Instagram ya. Dan pada video kali ini aku akan menjawab pertanyaan lagi. Nah, teman-teman, di sini untuk pertanyaannya berasal dari Bunda Diah yang bertempat tinggal di Kota Ponorogo, Jawa Timur, dengan kondisi keluarga terdiri dari suami, istri, dan sudah mempunyai 1 orang anak. Sekarang sudah usia 4 tahun dan sekolah PAUD ya teman-teman. Dan di sini sebelum aku lanjutkan ke rincian keuangannya, di sini sama sekali aku itu tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita saling sharing bersama, belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang ibu rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Dan teman-teman, di sini untuk penghasilan di keluarga Bunda Diah per bulannya yaitu sebesar Rp1.300.000. Dan di sini untuk pengeluarannya apa saja, teman-teman bisa lihat di layar berikut ini ya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin ada pertanyaan, bisa tuliskan melalui kolom komentar atau teman-teman bisa langsung saja DM ke Instagram aku. Untuk linknya sudah aku sematkan di description box ya. Bagaimana nih teman-teman dan juga bunda-bunda semua? Masih pada semangat untuk menerapkan budgetingnya atau justru semangatnya itu udah kendor? Apalagi untuk bulan-bulan ini tuh banyak sekali pengeluaran yang sifatnya itu tiba-tiba. Nah, buat teman-teman maupun bunda-bunda yang mempunyai anak sekolah, pasti kita semua juga merasakan hal yang sama ya teman-teman. Biaya untuk membayar uang gedung, kemudian juga untuk membeli buku, untuk membeli seragam sekolah. Belum lagi kalau anaknya itu baru pendaftaran sekolah, tentu membutuhkan biaya yang jauh lebih besar ya. Namun kalau bunda-bunda sudah ada persiapan dana jauh-jauh hari sebelumnya, tentu hal itu tidak menjadi kendala untuk pengaturan keuangan di bulan ini. Dan kita lanjut ke rinciannya. Di sini aku sudah menuliskan untuk kewajiban apa saja yang harus dibayarkan Bunda Diah per bulan. Yang pertama, di sini Bunda Diah punya angsuran bank per bulannya membayar sebesar Rp220.000. Nah, teman-teman, di sini kalau misalkan aku boleh kasih saran untuk pinjaman bank, di sini kalau memang tidak darurat itu lebih baik kita tidak usah pinjam bank ya teman-teman. Nah, misalkan untuk pinjaman bank ini digunakan untuk modal usaha, nah itu lain lagi ceritanya ya. Kalau menurut aku di sini misalkan lagi kepepet gitu ya teman-teman, lebih baik kita pinjam aja ya ke saudara terdekat dulu. Jadi nggak ada resiko apabila belum bisa membayar gitu ya teman-teman. Lain lagi kalau misalkan angsuran itu kan harus dibayar rutin setiap bulan gitu ya. Jadi kalau menurut aku misalkan untuk penghasilan tidak tetap, mending nggak usah pinjam di bank gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu untuk anggaran membayar listrik per bulannya sebesar Rp60.000. Yang ketiga di sini untuk SPP sekolah, untuk sekolah PAUD per bulannya membayar Rp30.000. Di sini untuk kewajibannya sudah aku tuliskan semua. Untuk total kewajiban per bulan yang harus dibayarkan,
yaitu sebesar Rp310.000 dari penghasilan sebesar Rp1.300.000 dikurangi Rp310.000, masih ada sisa gaji sebesar Rp990.000. Kemudian untuk sisa gaji di sini akan aku tuliskan untuk kebutuhan pokok selama 1 bulan. Yang pertama di sini untuk kebutuhan membeli beras dengan 3 anggota keluarga, 2 dewasa dan juga 1 anak. Di sini untuk beras dianggarkan Rp180.000 per bulan. Kemudian yang kedua untuk berbelanja gas per bulan dianggarkan Rp40.000. Yang ketiga untuk berbelanja bulanan per bulan di sini anggarannya Rp200.000. Untuk anggaran berbelanja bulanan di sini anggarannya itu memang ngepres ya teman-teman. Cuma di sini supaya anggaran ini bisa cukup, itu berbelanja yang dibutuhkan saja, jadi nggak usah nyetok barang kebutuhan gitu ya teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu untuk anggaran biaya makan per bulan dianggarkan sebesar Rp450.000. Di sini sudah termasuk untuk berbelanja bumbu ya teman-teman. Jadi untuk pengaturannya Rp400.000 untuk berbelanja lauk dan juga sayur. Kemudian yang Rp50.000 untuk dibelikan bumbu seperti bawang merah dan juga bawang putih ya teman-teman. Kemudian di sini aku total untuk kebutuhan pokok menghabiskan anggaran sebesar Rp870.000 dari sisa pendapatan sebesar Rp990.000 dikurangi Rp870.000 untuk kebutuhan pokok, masih ada sisa gaji sebesar Rp120.000. Kemudian aku rinci untuk membeli jajan Rp50.000, untuk dana darurat Rp30.000, untuk sedekah Rp10.000, dan untuk tabungan sebesar Rp30.000. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itu cara mengelola pendapatan sebesar Rp1.300.000. Semoga videoku ini bisa bermanfaat untuk Bunda Diah dan juga bunda-bunda lainnya yang mungkin memiliki persoalan yang sama pula. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.